berbicara keras, menyatakan penolakan saya pada memorandum-memorandum yang menyebabkan tentara harus bertani, membantu penyediaan bahan makanan, kira-kira begitu. Saya katakan itu persepsi yang salah terhadap tentara. Dia anggap kalau tidak ada perang, tentara itu nganggur. Salah, saya bilang. Tentara itu harus selalu berlatih dan tidak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya bisa dikerjakan orang lain. Banyak penganggur di Indonesia, banyak orang yang nggak ada kerjaan. Kenapa bukan itu yang dilatih, dipersiapkan, mengurus, membantu Kementerian Pertanian untuk melipat gandakan bahan makanan yang kita perlukan. Tentara itu kalau dia tidak berlatih, itu deterrent efeknya itu rendah sekali. Musuh-musuh kita akan mengatakan, serang aja Indonesia, tentaranya cuma bisa bertani. Kita harus membuat tentara kita terus-menerus berlatih, sehingga itu sudah menjadi penyebab terjadinya penggentaran, deterrent terhadap orang-orang yang punya niat jahat kepada kita. Itu menurut saya penting. Nah, ini juga mungkin harus dilihat dalam konteks sejarah. Apa itu? Pada awal Orde Baru, pemerintah Orde Baru betul-betul mau menunjukkan bahwa tentara kita tidak mendahulukan kepentingannya, tapi mendahulukan kepentingan rakyat yang sangat menderita sebagai akibat kebijakan Orde Lama zaman itu. Nah, takut saya persepsi ini tidak berubah sampai sekarang. Jadi menganggap ya sudahlah 20 tahun tidak akan ada perang. Sebenarnya saya pernah ingat ada pemimpin tentara kita pernah mengatakan 100 tahun lagi nggak ada perang. Saya terkejut. Bapak pernah dengar itu? Pernah dengar. Siapa Pak? Waktu itu Panglima TNI-nya, Panglima BRI-nya Pak Beni. Beliau mengatakan 100 tahun. Seingat saya begitu. Saya cari kutipan itu. Tahu-tahu tim-tim meletus. Oh, mungkin tim-tim tidak dianggap perang kali ya. Enggak, itu konteksnya. Saya ingat Panglima menjelaskan kepada wartawan Australia, lihat nih, senjata Indonesia ini kan kuno. Jadi Australia nggak perlu takut Indonesia. Iya. Australia mungkin itu political statement Pak. Iya. Ya kan, mungkin Pak Beni hanya untuk menenangkan Australia, jangan takut dengan kita. Tapi pada kesempatan itu juga, kalau tidak salah, pada wartawan Indonesia beliau mengatakan dalam 100 tahun lagi tidak akan ada perang. Maksud saya, mindset kita untuk waktu yang lama tidak melihat tentara itu punya peranan yang penting. Jadi ya sudahlah, ini kan kita kekurangan bahan makanan, pertanian, tentara itu suruh bertani saja. Itu menurut saya sangat berbahaya. Sebab musuh-musuh atau potensi musuh akan menganggap enteng kita dan mempermudah mereka memperlakukan kita seenaknya. Barangkali juga ini dirasakan oleh perwira-perwira kita yang latihan di luar negeri, perlakuan negara-negara lain terhadap kita. Terhadap kita, karena dianggap kita ini nggak serius, nggak penting. Kira-kira begitu. Menurut saya itu yang sangat penting diperbaiki, diubah oleh pemerintah yang akan datang. Bagaimana meyakinkan para elit politik itu bahwa itu salah kalau tentara disuruh berkebun, bertani. Kita harus punya duit cukup untuk membuat mereka terus-menerus berlatih. Tidak malah menganggap mereka nganggur, suruh berkebun. Itu saya kira penting betul. Sebab ini persepsi. Bagaimana kita mempersepsikan tentara kita harus siap dalam 24 jam untuk segala kemungkinan ancaman. Kalau kita kuat, kalau kita terlatih, kita sudah menggentarkan potensi musuh, maka perang tidak akan terjadi. Kalau perang terjadi, tandanya kita salah. Kita salah mendesain sehingga kita diserang orang. Nah, menyuruh tentara berkebun, menurut saya itu cara berpikir yang salah dalam mempersiapkan pertahanan keamanan negara kita.
Saya kira itu yang paling penting yang mau saya sampaikan. Baik, terima kasih. Nanti kita lanjutkan. Gimana Pak Samsudin? Mungkin ada tambahan pemikiran mungkin Terima kasih Pak. dari Anda pernah di Lemhanas dan sebagainya, mungkin bisa ya. Dari segi strategi gimana? Ya, saya melihat dari air power. Kita sebagian besar masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, khususnya yang transport, Hercules, Malang sama Jakarta. Jadi kalau ada 2 transport atau 3 bersama itu bingung aturnya. Untuk ambil pasukannya di mana, berat satu di Irian, satu di Sumatera misalnya. Jumlah pesawat kita juga tidak terlalu banyak. Jauh ya dari yang dibutuhkan. Iya, itu. Itu kurang 21 Pak Iman ya. 31 sama 32. Itu angkut berat. Angkut ringannya ada S27 sama E235 yang jarak dekat. Jadi memang ini deploy untuk transport kita pikirkan ke depan supaya reaksi cepatnya cepat gitu Pak, tidak Reaksinya